Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat bertemu kembali di Tatap Muka Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan pada kesempatan ini Yanda sebagai pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, termasuk adik-adik mahasiswa semuanya. Adik-adik mahasiswa yang Yanda cintai, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka seperti biasa dalam rangka pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Adik-adik mahasiswa yang cintai, hari ini masih tetap materi tentang ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa Indonesia. Ini Yanda Arif. Adik-adik yang Yanda cintai, hari ini kita masih tetap ejaan bahasa Indonesia. Minggu kemarin tentang pemakaian huruf. Jadi dalam ejaan bahasa Indonesia itu ada pemakaian huruf, ada penulisan kata, dan yang ketiga adalah pemakaian tanda baca. Ya, jadi kemarin sudah dibahas tentang pemakaian huruf. Yang berikutnya kita akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia, yaitu penulisan kata. Nah, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa, hari ini kita penulisan kata, adik-adik harus memahaminya. Suatu hari nanti adik-adik akan membuat makalah atau skripsi. Mohon dengan sangat penulisan kata mohon diperingatkan. Saudara-saudara sekalian, kita bahas satu persatu mengenai kata dasar. Apa sih kata dasar? Kata dasar di sini ada beberapa pengertian, ada 3 pengertian, bahwa yang pertama, bahwa kata dasar adalah unsur bahasa yang diucapkannya atau dituliskannya merupakan perwujudan kesatuan persatuan dan pikiran yang intinya yaitu dapat digunakan dalam berbahasa. Jadi intinya bahwa kata dasar ini yaitu ucapan atau tulisan, baik tulisan atau ucapan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan serta pikiran kita, intinya yaitu digunakan dalam berbahasa, yaitu untuk berkomunikasi. Yang kedua, kata dasar di sini yaitu kombinasi morfem yang oleh bahwasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Jadi inti dasarnya yaitu kata dasar di sini itu kombinasi morfem atau kombinasi kata. Yang ketiga, bahwa kata dasar di sini satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terdiri dari morfem tunggal atau morfem gabungan. Contoh, minum. Minum satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri karena tidak ada minum apa tidak. Yang berikutnya, pergi, yaitu satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Tidak ada pergi pagi, tidak, tapi pergi. Lari, ini lari satuan bahasa, sama, yang dapat berdiri sendiri. Nah, yang keempat, maha kuasa disatukan karena ini gabungan daripada morfem. Jadi tidak ada maha spasi kuasa, tidak. Karena maha kuasa ini gabungan dari kata morfem. Morfem itu kata. Yang berikutnya Pancasila. Tidak Pancasila, tidak, tapi digabungkan Pancasila. Ini gabungan dari morfem panca dan sila. Jadi sekali lagi, kata dasar minum ini merupakan satuan sendiri, tidak bisa dengan yang lain. Yang kedua pergi. Jadi pergi ke sekolah, tidak pergi ke sekolah disatukan, tidak. Karena ini dapat berdiri sendiri. Yang ketiga lari. Tidak bisa lari pagi disatukan, tidak bisa. Tetapi lari spasi pagi. Karena lari ini merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Beda dengan maha kuasa. Ya karena ini gabungan dari kata maha dan kuasa. Pancasila juga sama. Jadi sekali lagi bahwa saudara sekalian bahwa kata dasar di sini yaitu bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan wujud kesatuan perasaan kita atau pikiran kita yang dapat digunakan dalam berbahasa. Itulah yang dimaksud dengan kata dasar. Saudara sekalian, fungsi daripada kata dasar sendiri yaitu
Sebagai apa? Penunjang bermaknanya. Beda makna. Terus apalagi kegunaannya. Dari apa? Dari imbuhan termasuk fungsi dan gramatikalnya. Jadi beda. Fungsinya itu nanti akan beda. Beda apanya? Baik beda maknanya atau kegunaannya. Nah, kata turunan atau disebut dengan kata berimbuhan adalah kata-kata yang telah berubah bentuk dan maknanya. Jadi kata turunan itu ditambah dengan berimbuhan itu beda bentuk dan maknanya. Nah, dikarenakan kata ini telah diberi imbuhan, yang pertama ada awalan. Awalan atau afiks. Yang berikutnya akhiran, yaitu sufiks. Ada sisipan, yaitu di tengah, infiks. Dan awalan akhiran, ada di awal dan di akhiran, namanya konfiks. Contohnya, menanam. Kata dasarnya apa? Tanam, yaitu imbuhan me. Berlari, kata dasarnya itu lari. Awalannya itu ber. Beda, ya, lari. Beda antara lari dengan berlari, maknanya itu beda. Lari melakukan, lari jalan cepat. Berlari melakukan. Beda ya, beda. Ada yang berlari itu sama dengan mengerjakan. Tertinggal. Nah, awalan kata dasar tinggal dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan digunakan kata turunan atau berimbuhan itu, makna dan kegunaannya berbeda. Contoh, kata dasar ditulis sebagai kata satuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Beda, karena kata dasar itu kantor pajak tidak disatukan. Kantor pajak tidak. Saya pergi disatukan tidak, tapi dipisahkan. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal, tidak bisa disatukan buku itu karena buku itu merupakan satuan berdiri sendiri. Jadi sekali lagi, saudara sekalian, fungsi daripada kata dasar, ingat-ingat, penunjang pemaknaan dan kegunaannya. Saudara sekalian, yang berikutnya kita bahas tentang kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan. Pemakaiannya yang pertama ada imbuhan, yaitu awalan. Ada awalan tadi yang diutarakan oleh Yanda. Ada sisipan itu di tengah, ada akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ini ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya disatukan. Jadi awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran, saudara semuanya itu ditulisnya itu serangkai alias disatukan dengan bentuk dasarnya. Contoh, berjalan. Asal kata dasar apa? Jalan. Disatukan berjalan. Bentuknya, maknanya beda. Berkelanjutan. Beda. Berlanjut. Mempermudah. Asalnya mudah. Gemetar, metar, tengah, metar. Lukisan, asalnya kata dasar lukis, diakhiri an. Kemauan, an sama. Perbaikan, nah ini gabungan awalan dan akhiran itu per dan an. Asal kata baik. Nah, ada catatan saudara sekalian. Imbuhan yang diserap dari unsur asing, ada unsur asing saudara sekalian, seperti ya akhiran isme, atau akhiran man, atau akhiran wan, atau akhiran wi. Ini saudara sekalian ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya alias disatukan. Beda dengan yang tadi. Sukuisme, asal kata dasar suku. Isme itu merupakan unsur asing. Seniman, seni. Man, laki-laki. Ahli seni. Beda maknanya. Kamerawan, kamera asalnya kata dasar kamera yaitu untuk memoto. Nah, diakhiri dengan wan, kamerawan itu jadi orang yang memoto. Gerejawi, asal kata gereja. Nah, ini daripada imbuhan yang diserapkan dari unsur asing. Saudara sekalian, yang kedua pemakaian bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, Adi Busana. Bukan Adi spasi busana. Adi Busana yaitu orang ahli dalam bidang busana. Infrastruktur disatukan. Proaktif. Aerodinamika. Inkonvensional. Purnawirawan. Antar kota. Nah, ini antar kota karena ditulis serangkai. Disatukan. Kontraindikasi. Terus sabta krida. Ini merupakan
bentuk terikat ditulis serangkai. Catatan. Yang pertama, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital, huruf besar, atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Ini contoh strip. Non Indonesia, non spasi I-nya huruf besar. Pan Afrikanisme. Pan-nya kecil, P-nya kecil, A-nya besar. Jadi sekali lagi, catatan ini, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda penghubung. Yang kedua, saudara sekalian, bentuk maha yang diikuti oleh kata turunan mengacu pada nama atau sifat Tuhan. Ditulis harus terpisah dari huruf awal kapital. Contoh, marilah, kalau marilah kan huruf kapital karena awal kalimat. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, M-nya besar, Maha Pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, ini mengacu pada nama atau sifat Tuhan. Maha itu huruf besar, dipisahkan. Yang ketiga, saudara, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa, itu ditulisnya serangkai. Contoh, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini disatukan, Maha Kuasa. K-nya itu tidak besar karena disatukan, diserangkaikan. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa itu disatukan. Ya, E-nya disatu. Nah, beda dengan E. Esa itu terpisah. Beda. Kalau yang Maha Kuasa disatukan kecuali Esa. Esa, Maha Esa. Saudara sekalian, materi berikutnya yaitu bentuk ulang. Nah, di sini bentuk ulang ini menggunakan biasanya yaitu tanda hubung atau strip di antara unsur-unsurnya. Ya, jadi ada bentuk ulang itu menggunakan tanda hubung atau strip. Misal, anak strip anak, biri menandakan banyak, buku strip buku, cumi itu menggunakan strip karena kata bentuk ulang. Bentuk ulang kata dasarnya buku jadi banyak. Kuda-kuda, asal kata dasar kuda, banyak. Kura-kura juga sama, lauk pauk. Nah, ini lauk pauk karena bentuk ulang, pakai strip. Berjalan-jalan. Ini merupakan, sekali lagi, bentuk ulang harus ditulis menggunakan tanda hubung. Saudara yang Jana cintai, catatan. Ini, bentuk ulang gabungan kata ditulis harus mengulang unsur pertama, harus. Misal, surat kabar, surat kabar. Kapal barang, kapal barang. Rak buku, rak buku. Kereta api cepat, kereta api cepat. Ini catatan saja. Ya, ini catatan saja. Saudara sekalian yang Janda cintai, sekarang gabungan. Nah, saudara, gabungan kata. Yang pertama pemakaiannya yang pertama yaitu unsur gabungan kata. Biasanya lazim disebut kata majemuk. Termasuk istilah khusus atau ditulis terpisah. Contoh, duta besar. Harus terpisah, tidak duta paling besar. Bahwa duta besar model linear, bukan duta besar, duta yang besar. Tapi duta besar itu merupakan nama ini ya. Nama negara atau nama yang biasanya berada di negara tersebut. Atau pemimpin yang di sana. Kambing hitam, bukan kambing yang warna hitam. Tapi kambing hitam persegi panjang. Itu ya. Yang berikutnya, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian. Ini harus dituliskan menumbuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Ini sekali lagi, gabungan ya kata menimbulkan salah pengertian. Anak istri. Ini kan salah pengertian. Harus menggunakan kata penghubung yaitu strip. Anak istri pejabat, anak istri pejabat. Jadi ini anak istri pejabat itu yaitu anak istri pejabat. Ibu bapak kami, ibu bapak kami. Buku sejarah baru, buku sejarah baru. Jadi buku sejarah itu pakai strip. Yang ketiga, saudara sekalian, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Tepuk, bertepuk tangan. Asal kata dasar tepuk disatukan, bertepuk tangan. Menganak sungai. Asal kata dasar anak, bukan anak sungai itu
beranak tidak. Garis bawahi hi, sabar luaskan, sebar luaskan, akhirankan. Ini merupakan gabungan kata penulisannya terpisah tetapi ditulis terpisah jika mendapatkan awalan dan akhiran. Nah ini. Yang keempat, saudara, gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran ini sekaligus ditulis serangkai, disatukan, dilipat gandakan, tidak dipisahkan di spasi lipat ganda spasikan, tidak, tapi disatukan. Menggarisbawahi, asal kata dasar menggaris bawah, awalannya me dan diakhiri a, i. Menyebarluaskan, me dan kan. Ini disatukan. Yang kelima, saudara, gabungan kata yang sudah pada ditulis gabungan kata yang sudah padu itu cocok ya, ditulis serangkai. Acap kali. Nah, ini serangkai ya, sudah terpadu, sudah cocok. Tidak bisa acap spasi kali, tidak, tapi acap kali. Hulu balang disatukan. Radioaktif tidak, radio spasi aktif tidak. Ada kalanya tidak disatukan, tidak dipisahkan. Kacamata Sabta Marga ini dipisahkan. Nah, inilah saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya kata depan. Nah, kata depan seperti di, ke, dan dari itu harus dipilih atau harus ditulis terpisah dari kata-kata yang mengikutinya. Jadi ada di, ingat-ingat, ke, dari itu harus terpisah dari kata-kata yang mengikutinya. Misalkan, di mana dia sekarang, di-nya itu dipisah. Ingat, di, ke, dari itu harus terpisah. Ya, ingat-ingat, di, ke, dari. Kata depannya, di mana dia sekarang, di-nya harus terpisah. Karena merupakan kata depan di harus terpisah. Tadi menurut Yanda. Yang berikutnya, kain itu disimpan di dalam. Sama, awalan di dalam harus terpisah karena menunjukkan tempat. Di mana juga sama menunjukkan tempat. Dia ikut terjun ke tengah tempat, harus terpisah. Mari kita berangkat ke kantor karena ke itu menunjukkan tempat, harus dipisahkan. Saya pergi ke sana mencarinya. Ke sana artinya menunjukkan tempat. Ia berasal dari Pulau Penyengat. Ini menunjukkan tempat. Jadi, saudara sekalian, kalau menunjukkan kata depan di, ke, dari harus terpisah karena menunjukkan tempat. Bisa dipahami ya? Sekarang, saudara sekalian, partikel. Nah, partikel itu tanda, yaitu tanda partikel lah, akhiran partikel itu, kah dan tah, itu harus ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Jadi ada kata dulu, baru kata lah, kah, dan tah. Jadi ada kata dulu. Contoh, bacalah, disatukan. Asal kata baca. Bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Jadi disatukan. Asal kata dasar apa? Karena ada partikel atau akhiran ya. Kalau partikel itu kah. Yang kedua, pemakaian partikel pun ditulis terpisah. Nah, kalaupun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, apapun dipisahkan, permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Dipisahkan. Yang kedua, jika kita hendak pulang tengah malam pun bukan disatukan, tapi dipisah. Karena pun ini terpisah dari kata yang mendahulunya. Nah, yang berikutnya ada partikel pun yang merupakan unsur kata, menghubungkan ditulis serangkai. Kalau ini disatukan karena pun itu merupakan unsur kata. Meskipun tidak ada kata dasar meski. Apa itu meski? Jadi meskipun itu disatukan. Meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Berikutnya, dia tetap bersemangat walaupun lelah. Jadi walaupun itu disatukan karena partikel pun ini merupakan unsur kata penghubung. Saudara sekalian, yang ketiga pemakaiannya itu partikel per, yang berarti demi, tiap, atau mulai. Ini saudara ditulisnya terpisah dari kata yang mengikutinya. Sekali lagi, per artinya demi, tiap, atau mulai. Ini harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh,
mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Per itu tadi demi atau tiap mulai. Per itu dipisahkan. Bukan per disatukan, per satu tidak, tapi per satu. Harga kain itu Rp5.000 per. Nah, dipisahkan. Karyawan itu mendapatkan kenaikan gaji per 1 Januari. Ingat, per artinya demi, tiap, atau mulai harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Saudara sekalian, perhatikan tugas dari Anda. Sekali lagi, tetap semangat, jaga kondisi kesehatan saudara-saudara sekalian. Yang pertama, saudara simak materi ini. Tolong disimak dari awal sampai akhir. Yang kedua, saudara, ditulis ya materi yang disajikan ini. Tolong diperhatikan. Setelah itu, saudara, tulisan itu boleh di-PDF-kan atau dipotongkan dan dikirimkan secara personal ke nomor WA Yanda. Nah, setelah beres ada jawaban dari Yanda, baru silakan list di daftar hadir pertemuan perkuliahan pada grup WA. Itu tugas dari Yanda. Jadi sekali lagi, kalau ada komen, kalau ada pertanyaan, silakan nanti ada komen di YouTube. Silakan apa yang tidak mengerti. Saudara sekalian, demikian materi dari Yanda. Sekali lagi, mohon maaf apabila dalam tatap maya ini banyak kekurangan. Insya Allah kedepannya kita bisa Zoom meeting. Pada kesempatan ini masih tetap kita mengadakan PowerPoint dalam YouTube. Silakan like, subscribe semuanya. Sekali lagi, mohon maaf Yanda apabila banyak kekurangan. Sukses buat saudara sekalian, sukses buat adik-adik mahasiswa, mudah-mudahan sehat walafiat. Terima kasih. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.